Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mengejar segala impian yang dimiliki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang return tidak normal. Di dalam kegiatan investasi, tentu ada beberapa keuntungan yang tidak sesuai harapan. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan return tidak normal, mari kita bahas satu persatu. Adapun pengertian dari return tidak normal merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi dan merupakan return yang terjadi pada keadaan normal, di mana tidak terjadi suatu peristiwa. Adanya peristiwa akan membuat return itu naik, bisa menjadi sebuah kabar yang baik ketika peristiwa itu baik. Juga sebaliknya, return yang turun akan menyebabkan peristiwa yang jelek atau menyebabkan berita yang tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan return tidak normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ini merupakan kesimpulan atau pengertian dari return tidak normal. Adapun rumus yang digunakan di dalam menghitung return tidak normal yaitu adalah RTNIT sama dengan RIT dikurangi dengan ERIT. Atau penjelasannya adalah RTNIT merupakan return tidak normal sekuritas GI pada periode peristiwa ke T. Sedangkan RIT merupakan return sesungguhnya yang terjadi untuk peristiwa sekuritas GI pada periode peristiwa ke T. Sedangkan IRIT merupakan return ekspektasi sekuritas GI untuk periode peristiwa ke T. Ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung return tidak normal. Yang dimaksud dengan return sesungguhnya yaitu adalah return yang terjadi pada waktu ke T yang merupakan selisih harga secara relatif terhadap harga sebelumnya. Untuk return sesungguhnya bisa dihitung yaitu dengan rumus PIT dikurangi dengan PIT min I atau min 1 atau periode sebelumnya dibagi dengan PIT min 1 yaitu harga pada periode yang sebelumnya. Di dalam menentukan return ekspektasi kita bisa menggunakan pendapat ahli. Ada Mr. Brown dengan Mr. Werner pada tahun 1985 mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi sebagai berikut. Jadi ada 3 model yang dapat digunakan untuk mengetahui return ekspektasi. Yang pertama ada mean obstacle model, ada juga kedua market model, dan yang ketiga market offset model. Ini adalah 3 model yang dapat digunakan untuk mengetahui return ekspektasi. Selanjutnya, untuk model yang pertama terkait dengan mean model merupakan model disesuaikan rata-rata. Di sini bahwa return ekspektasi yang bernilai konstan sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya atau periode estimasi. Adapun rumus yang digunakan merupakan IRIT sama dengan sigma T dikali dengan RIC dibagi dengan T. Untuk IRIT merupakan return ekspektasi sekuritas GI pada peristiwa KT, sedangkan RIT merupakan return realisasi sekuritas GI pada periode estimasi ke J. Sedangkan T
merupakan lamanya periode estimasi, yaitu dari T1 sampai dengan T2. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tentang periode estimasi. Dari T1 ke T2 itu merupakan periode estimasi. Sedangkan dari T3 sampai ke T4 itu merupakan periode jendela atau periode peristiwa. Di sini kita bisa mengetahui besarnya periode estimasi. Sebagai contoh, nah di sini ada periode estimasi ya, dari min 4 sampai dengan min 203. Jadi ada hari yang digunakan untuk periode estimasi. Nah, ada juga periode jendela atau periode peristiwa selama 7 hari. Dimulai dari min 3 sampai dengan positif 3. Berikut ini merupakan contoh soal terkait dengan abnormalitas dengan penyelesaian mean abstract model, di mana diketahui sebuah besar return ekspektasian yaitu 15% untuk periode jendela selama 7 hari. Sedangkan return ekspektasi sekuritas dianggap konstan untuk hari min 3 sampai dengan plus 3, yaitu sebesar 15%. Nah, adapun return sesungguhnya atau keuntungan yang diterima pada periode jendela sebagai berikut ya, yang tertera di dalam tabel, yaitu ada 7 hari terkait dengan return yang diterima atau return sesungguhnya. Berdasarkan soal sebelumnya, maka kita bisa menghitung return tidak normal. Dengan rumus return sesungguhnya dikurangi dengan expected return ya. Maka di sini pada hari min 3 0,1% itu merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Pada hari min 3 return sesungguhnya itu adalah 15,1%, sedangkan return ekspektasinya adalah 15. Jadi selisihnya adalah 0,1%. 0,1% dikali 15,1% itu sesungguhnya dikurangi expected return-nya sebesar 15%. Begitu pula pada hari min 2. Nah, pada hari negatif 2, return yang sesungguhnya itu adalah 15,2%. Sedangkan ekspektasinya adalah 15%, maka selisihnya 0,2%. 0,2% dikali dengan return sesungguhnya dikurangi expected return. Begitu pula pada hari negatif 1, hari ke-0, hari plus 1, plus 2, juga hari plus 3, maka dihitung dengan rumus yang sama untuk mengetahui abnormal return atau return tidak normal sehingga bisa diketahui besarnya. Metode yang kedua, kita bisa menggunakan market model, di mana perhitungan return ekspektasian dengan modal pasar dilakukan dengan dua tahapan. Yang pertama, kita bisa membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi. Tahapan yang kedua, kita menggunakan model ekspektasi untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela atau periode peristiwa. Nah, ini dua tahapan yang dilakukan dengan model pasar. Di dalam melakukan perhitungan menggunakan model pasar ini, kita bisa menggunakan model regresi ordinary least square atau OLS dengan persamaan RIC sama dengan sigma I ditambah dengan beta 1 dikali dengan R MIC ditambah dengan EIC. Di mana di sini terkait dengan RIC merupakan return realisasi sekuritas ke I pada periode estimasi ke J. A merupakan intercept untuk sekuritas ke I. Sedangkan B merupakan koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke I. Untuk RMC merupakan return indeks pasar pada periode estimasi ke J bisa dihitung dengan cara selisih dari IHSG pada sekarang
dibandingkan IHSG yang sebelumnya dibagi periode atau IHSG yang periode sebelumnya. Sedangkan EIC merupakan kesalahan residu sekuritas KI pada periode estimasi ke C. Nah, berikut ada sebuah soal ya, dengan penyelesaian market model. Ada sebuah pengumuman suatu peristiwa yang berpengaruh terhadap jumlah K sekuritas. Dengan metode periode estimasi 200 hari, yaitu pada hari min 4 sampai dengan hari negatif 203 untuk membuat model estimasi. Maka diperlukan data return masing-masing sekuritas ke 1 sampai dengan ke K dan return indeks pasar selama 200 hari. Berdasarkan soal tersebut, maka tahapan yang pertama kita menghitung sekuritas KI dengan menggunakan persamaan RIC sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan RMG ditambah dengan E atau errornya. Nah, return sekuritas ini untuk hari min 4 sampai dengan min 203 diregresikan dengan return pasar untuk hari yang sama, yaitu hari min 4 sampai dengan min 203. Maka untuk sekuritas kedua dan seterusnya sampai sekuritas ke K akan didapatkan K model return ekspektasi. Tahapan yang kedua atau tahapan yang berikutnya, kita menghitung return estimasi sehari-hari di periode jendela dengan menggunakan model estimasi tersebut. Untuk periode jendela 7 hari, maka hari-harinya adalah min 3, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Data return masing-masing sekuritas dan return indeks pasar berturut-turut untuk periode saat ini. Maka di sini bisa diketahui bahwa return tidak normal adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Untuk return sekuritas ke 1 sampai dengan ke K pada hari min 3 sampai dengan plus 3, maka return tidak normalnya dapat diperoleh menggunakan rumus seperti di awal, selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Model yang ketiga yaitu model disesuaikan pasar. Di sini bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah menggunakan indeks pasar pada saat waktu tersebut. Maka di sini kita akan menggunakan indeks pasar sebagai salah satu cara awal untuk menentukan model disesuaikan pasar. Berikut merupakan contoh soal dari market upset model, di mana pada hari pengumuman peristiwa, return indeks pasar sebesar 18%. Dengan metode disesuaikan pasar, maka return ekspektasi sekuritas di hari yang sama maka adalah sama dengan indeks pasarnya, yaitu sebesar 18%. Jika return suatu sekuritas pada hari pengumuman adalah 35%, maka besarnya abnormal return yang terjadi adalah 17% dikali dengan 35% dikurangi dengan 15%. Ini merupakan metode menggunakan market adjusted model. Berkaitan dengan rata-rata return tidak normal, maka kita bisa melakukan pengujian ketika abnormal return tidak dilakukan pada tiap-tiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tidak normal seluruh sekuritas cross section untuk setiap hari dalam periode peristiwa. Maka return tidak normal atau rata-rata return tidak normal, average abnormal return, untuk hari ke-T dapat dihitung menggunakan rumus RRTNT sama dengan sigma dari RTNIT dibagi dengan K, di mana RRTN merupakan rata-rata return tidak normal, sedangkan
RTN ini merupakan return tidak normal untuk sekuritas TI pada hari ke-T. Sedangkan K merupakan jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Ini rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata return tidak normal. Berikutnya kita juga bisa menentukan tetapi juga bisa menghitung tentang akumulasi return tidak normal. Ini merupakan penjumlahan return tidak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk ARTNT merupakan akumulasi return tidak normal. Untuk RTN-nya merupakan return tidak normal untuk sekuritas TI pada hari ke-A, yaitu mulai dari D3 hari awal periode jendela sampai dengan hari ke-T. Dalam menentukan return tidak normal, kita juga bisa menggunakan pengujian statistik. Pengujian statistik terhadap return tidak normal mempunyai tujuan untuk melihat signifikansi return tidak normal yang ada di periode peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa abnormal return secara statistik tidak sama dengan nol, atau positif merupakan kabar baik, sedangkan yang negatif merupakan kabar yang buruk. Untuk pengujian statistik return tidak normal, maka kita bisa menggunakan t-test. Itu rumusnya adalah beta dikurangi dengan kesalahan standar estimasi. Ini beta sebagai parameter. Nah, maka dengan pengujian t-test ini kita bisa menggunakan pengujian statistik sebagai menentukan besarnya return tidak normal. Berikutnya, kita juga bisa menentukan return tidak normal standarisasi dengan rumus RTN itu dibagi dengan KSEI, di mana RTN merupakan return tidak normal sekuritas TI pada hari ke-T di periode peristiwa, sedangkan KSEI merupakan kesalahan standar estimasi untuk sekuritas KI. Ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menentukan kesalahan standar estimasi. Yang pertama, terkait dengan kesalahan standarisasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return selama periode estimasi dan nilai standar yang digunakan adalah rata-rata returnnya. Yang kedua, kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return selama periode estimasi dengan nilai standar yang digunakan adalah nilai prediksi returnnya. Yang ketiga, kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan standar return hari ke-T secara cross-section selama periode peristiwa. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang return tidak normal. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.